Agile adalah salah satu istilah yang lagi naik daun beberapa tahun belakangan ini di dunia project management. Tapi sebenarnya apa sih Agile itu? Di video ini gue akan jelasin tentang apa itu Agile, apa yang bikin Agile populer, dan juga contoh penerapannya. Yuk, oke, disclaimer terlebih dahulu, gue personally masih dalam proses belajar mengenai teori Agile. Tapi kelihatannya dari hasil pembelajaran gue, secara praktek itu udah gue lakukan selama gue berkarir in some shape or form. Jadi kalau misalnya lo ada masukan, nanti langsung sharing aja di komen, karena mungkin lo punya case yang berbeda dengan yang gue alami. Oke, langsung aja gue jelasin tentang apa itu Agile. So, Agile menurut kamus dari Oxford Dictionary di sini adalah dapat bergerak dengan cepat dan tangkas. Maksudnya apa? Di sini kalau misalnya kita masukin di dalam konteksnya project management, Agile project management methodology adalah sekumpulan prinsip dan proses untuk mengerjakan suatu project yang mengutamakan ketangkasan. Emangnya kalau pendekatan lain tidak mengutamakan ketangkasannya? Nah, mungkin cara paling enak adalah dengan menjelaskan apa bedanya Agile dengan Waterfall atau metodologi yang sebelumnya lebih populer di ranah project management. Waterfall methodology adalah sekumpulan prinsip dan proses untuk mengerjakan suatu project dengan cara berurutan. Nah, biar lebih kebayang, gua akan kasih contoh aja yang bakal ngebantu kita biar lebih paham bedanya Agile dan Waterfall. So, di sini gue akan pakai contoh bisnis konvensional, yaitu bisnis nasi kuning. Dan hopefully di sini ke-clarify ya, bahwa penggunaan Agile itu nggak cuma terbatas di software, tapi juga di bisnis-bisnis konvensional. So, di dalam konteks bisnis nasi kuning, kita mencoba untuk menerapkan metode waterfall dalam perencanaannya. Kita bayangin di minggu yang pertama, kita akan coba dulu untuk uji coba resep nasi kuning, sampai kita ketemu nasi kuning yang enak berdasarkan proses research and development. Terus di minggu berikutnya baru nih kita ini mendesain packaging nasi kuning supaya packagingnya keren banget dan suka difotoin sama customer sehingga kita bisa dapat lebih banyak follower lagi di sosial media. Terus kita nentuin tempat jualan. Tempat jualannya harus di lokasi yang bagus supaya usahanya ini bonafit dan mendatangkan customer yang oke. Dan yang terakhir adalah beli perlengkapan buat jualan seperti gerobak, panci, dan juga perlengkapan lainnya. Kebayang nih, dari ide sampai eksekusi akhirnya membutuhkan waktu 4 minggu. Rapi, terstruktur, cuma bisa nggak sih waktunya kita persingkat? Disinilah kita menggunakan Agile methodology. Kalau kita menggunakan bisnis yang sama, tapi dengan menggunakan pendekatan Agile, kita bisa mulai di minggu pertama untuk buka pre-order terlebih dahulu. Untuk cari tahu apakah sebenarnya ada nggak sih kebutuhan pasar terhadap nasi kuning. Barulah di minggu berikutnya kita langsung mulai dengan jualan nasi kuning versi 1. Dimana kita mungkin jualannya pakai lewat WhatsApp dulu. Lauknya cuma nasi kuning sama ayam dan menggunakan kertas bungkus. Harapannya dengan kita mulai dengan sederhana ini, kita bisa mendapatkan feedback dari customer yang kita gunakan untuk mengimprove produk kita selanjutnya. Dari feedback customer kita dapat masukan bahwa kalau jualannya di WhatsApp doang, gak banyak orang yang tahu. Gimana kalau jualannya juga tuh menggunakan Instagram? Maka akhirnya di iterasi yang berikutnya, kita ini jualan di WA dan Instagram, secara menu dan packaging masih sama. Barulah nih, dari situ kita dapat feedback lagi. Bisa nggak ya kita ini muncul juga nih di GoFood, dan juga kita menambah menu dan menggunakan packaging yang lebih oke lagi. Makanya di minggu yang berikutnya, kita di jualan yang versi yang ketiga ini udah lengkap tuh. Ada WA, Instagram, GoFood, lauknya pun ayam dan ati ampela, dan sudah menggunakan kardus. Bayangkan, di dalam durasi yang sama, saat ini udah mulai jualan, udah mendapatkan pemasukan, dan juga udah mendapatkan feedback dari customer. Makanya bisa dibilang Agile itu sebuah metodologi yang mengutamakan ketangkasan karena geraknya itu lebih cepat. Nah, mungkin buat recap, di sini ada perbandingan antara Agile dan Waterfall. Agile itu cocok buat project yang outputnya belum pasti. Dan Waterfall itu cocok buat project yang outputnya sudah pasti. Jadi kalau kita balik ke contoh bisnis nasi kuning, kalau misalnya si owner ini udah punya gambaran yang saklek banget, pokoknya gue cuma mau jualan nasi kuning offline, packagingnya bagus di tempat yang oke, dan jangan gunakan Agile, gunain aja Waterfall karena udah pasti udah jelas apa yang dimaui sama si bisnis ownernya. Sedangkan kalau lo menjalankan project yang lebih kayak, oh ya udah gue mau coba-coba jualan, kita lihat aja nih, belum tentu tahu formatnya seperti apa, cocok banget menggunakan Agile. Nah, bedanya lagi secara output, kalau Agile itu outputnya bisa berbeda dengan rencana awal. Dari yang rencana awalnya mungkin maunya online, bisa jadi offline, dari offline bisa jadi online, itu kita belum tahu tuh dari awal.
dan output di situ dikeluarkan secara berkala gitu. Dan ini berbeda dengan waterfall, di mana karena memang udah ada rencana yang saklek dari depan, outputnya pasti bakal sama dengan rencana yang awal. Dan outputnya biasa itu baru keluar di akhir. Dan kedua adalah dari secara cara kerja. Nah, kalau Agile itu cara kerjanya ada beberapa proses yang dilakukan secara paralel, sehingga butuh koordinasi yang solid di dalam prosesnya. Sedangkan untuk waterfall, karena prosesnya dilakukan secara berurutan, tetap butuh koordinasi tapi tidak seketat dari Agile. Nah, jadi baik Agile dan waterfall memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi silahkan dipilih aja kira-kira metodologi mana yang lebih cocok buat project lo. Even tidak menutup kemungkinan lo menggunakan hybrid, di mana itu adalah gabungan antara Agile dan waterfall. Ya, itu dia pengenalan terhadap Agile methodology. Kalau lo ada pertanyaan, langsung tulis aja di komen, karena sambil gue belajar, mungkin gue bisa nemuin jawabannya. Kalau lo tertarik untuk mendalami skill project management, coba lo tonton video ini di mana gue ngejelasin tentang 10 buku yang bakal memperkuat fondasi lo sebagai project manager pemula, dan juga di sini di mana gue menjelaskan tentang 6 kesalahan yang sering dilakukan project manager pemula. See you next time!